Wah, Nah, itu bagi saya di situ saya terpacu terus terang semangat. Tapi saya membayangkan kalau ini saya terusin, eh, ini nanti ini adalah karya saya, Gina Sutono. Padahal bukan itu misi saya ke situ gitu. Jadi saya harus melakukan segala sesuatu yang untuk menampilkan bayat seadanya, yang perlu kita kerjakan. Bahwa perlu seorang desainer dari sebuah desa pengrajin itu ya, ya. tapi bukan intervensi kita yang besar gitu. Kita hanya perlu memulas. Bagi saya begitu. Nah, lalu akhirnya oke, itu berjalan, saya dapat duit dong. Iya dong. Jadi saya dapat Udah duit. jualan. Iya dong. Udah jualan. Saya Happy. mulai punya modal. Nah, lalu sekarang bagaimana dengan anak-anak muda ini? Saya tuh pameran di JCC itu bukan murah ya. 10.500.000. Nah, saya pikir sih, saya gila sih. Wah, bertahun-tahun saya ngerjain interior, saya diajakin di JCC, saya nggak pernah berani. Tapi ini yang saya nggak tahu apa-apa sih ikut ke cover. Untung, ya, gitu. Nah, saya merintis jalan, saya berusaha, saya dikenalin ke Ibu Edit juga sebagai IO, bukan IO sembarangan ya, tapi yang selalu membuat sebuah pameran dengan bagus ya. Nah, di situ kadang kita bisa juga kalau kita agak sedikit mau manis mulut ya, kita bisa juga bisa mendapat kesempatan untuk dapat yang gratis karena memang di dalam rangka kita didukung lah begitu. Nah, saya sempat mau mengusahakan itu untuk teman-teman yang dibayar, bukan untuk saya. Karena kan udah 2 tahun loh, saya buka jalan loh. Kalau pameran mereka enggak berani ya. Produk pun itu sebenarnya sudah langsung produk in-house. Saya tidak pernah mengambil produk orang lain. Karena saya tidak bisa mempertanggungjawabkan produk itu. Jadi yang saya jual dari awal, dari pertama kali tembayat, kecuali waktu ke Australia, pertama JCC itu sudah produknya tembayat in-house. Itu yang saya perhatikan, yang saya ketahui dari kain putih sampai finish. Itu. Nah, jadi ketika saya bilang kan, ayo mulai bikin. Metode yang saya pakai itu sebetulnya gini, saya kasih mereka 5 kain. Kan saya tahu nih modal. Anggap saja modal misal 200 ya. Modal 200. Di pasaran itu misalnya mereka kalau jual ke tukang kulaan kita istilahnya, itu misalnya 300 misal. Nah, saya beli dengan mereka 300. Karena saya pikirkan, yang mereka tanpa harus mengembalikan 200-nya loh. Jadi 300 itu kan kamu sudah ada untung supaya kamu bisa menambah kain itu sendiri. Gitu loh. Maksud aku tuh untuk gitu. Iya. Nah, jadi modal awalku ya 5 kain itu. Kalau ini berhasil, tapi yang 5 itu salah nggak salah tetap aku beli. Gugur karena apa? Cuman satu kata, melu budi wae. Aduh, melu budi wae itu piye? Lah, semua kalau nggak ada yang berani ke Jakarta. Untuk anak-anakku ya, untuk anak-anak asuhku tidak berani. Nah, lalu ya aduh gawat ini. Nah, jadi saya pikir oke lah, pokoknya itu sudah tahun kedua. Tahun ketiga saya mulai sambil jalan ini saya kan ingat bahwa saya perlu membantu para pembatik sepuh yang batikannya itu sudah nggak karu-karuan karena memang sudah sepuh dan mereka iya, dan mereka dihargai dengan sangat murah. Nah, di situ saya tahu saya punya satu PR ini. Saya udah coba sambil ini berjalan ini saya udah coba pakai sintetis, nggak berhasil. Jadi saya juga nggak menyalahkan kalau misalnya juragan-juragan lain yang beli dari mereka itu membayar karena memang nggak bisa dijual gitu loh. Nah, kalau kita mau lihat dari segi bisnis, ya mau gimana gitu. Nah, ini kan nggak cuma 1 2 ya kan. Ini kan banyak gitu. Nah, terus jadi kan saya pikir saya kayaknya mesti apa gitu kan. Saya mesti melakukan apa nih. Lalu nggak sengaja juga
saya celup itu dengan penggunaan warna alam. Nah, saya celup dengan menggunakan pewarnaan alam. Saya pribadi ngeliat, kok bagus ya? Saya suka. Saya mulai suka. Saya mulai merasa bahwa batik bagus gitu. Nah, terus saya udah lihat, saya suka. Terus saya lebih tambah excited ya dengan saya belajar pewarnaan, terus dengan segala misteri dan kesulitan dan juga keajaibannya tuh bikin saya, wah seru nih gitu kan. Nah, dari situ terus pameran lagi. Sekarang saya mulai pajang itu dengan malu-malu gitu ya. Nah, karena waktu itu saya beruntung. Saya merasa hidup saya cukup beruntung ya. Karena waktu itu gini, saya memang saya itu nggak pernah loh apply gratisan. Bukan saya sombong, tapi saya cukup keras kepala untuk kemudian besok hari saya harus nunduk-nunduk. Begitu saya agak keras kepala untuk itu, gitu loh. Jadi nggak apa-apa, sewa aja gitu. Bukan banyak duit, ya tapi harus juga, kan? Gitu kan. Cuma saya nggak mau nanti langkah saya yang saya udah begitu terus mulai jangan begini, harus begini ya, gitu. Karena setiap orang punya idealisme yang berbeda gitu. Nah, jadi akhirnya waktu itu saya di pameran GBN kalau saya nggak bukan GBN, GBN ya kalau saya nggak salah. Gelar Batik Nusantara bukan loh, 2009 2011 saya lupa. Bukan Katumbiri, ada satu lagi saya lupa. Di Jakarta, di Jakarta JCC, saya selalu di JCC. Jadi saya mendapat karena pameran waktu itu mungkin udah terlalu sering, jadi ada booth yang kosong. Lalu Bu Edith berbaik hati bilang, Gina, isi itu boothnya kosong. Oh iya Bu, padahal barang saya juga dikit gitu kan. Gimana baginya ya? Udah kan. Terus akhirnya, ayo isi. Saya isi. Saya isi pakai warna alam itu. Saya isinya cuma saya jambrengin semua. Tapi saya nggak demen tuh kalau batik tuh ditaruh rapi. Saya nggak demen. Jadi saya taruh yang jatuh. Terus saya narsis sendiri. Keren nih. Udah saya sampai sehari ini tuh menjadi trademark Batik Tembayat kalau kita pameran. Nah, jadi dari situ ternyata kok lumayan diminati, satu karena pada waktu itu sebetulnya sudah ada pemain lain, sudah ada pemain dalam hal ini Galeri Batik Jawa. Waktu itu tapi dia lebih mempopuler. Enggak, artinya untuk natural dye itu waktu itu Galeri Batik Jawa itu sudah mempopulerkan dengan warna indigonya biru. Nah, yang Batik Tembayat buat itu beda. Warna alam tidak hanya indigo, tapi berbagai macam varian warna. Itulah yang membuat kami berbeda dalam hal pewarnaan. Jadi Galeri Batik Jawa lebih fokus mengembangkan warna indigo. Jadi back to natural dye, tapi lebih fokus pada warna biru. Nah, sedangkan Tembayat enggak, nekat. Gitu banyak, ya. Saya banyak bermain tidak hanya menggunakan indigo, tapi juga banyak menggunakan tinggi, jolawe, duet, segala macam. Iya, jadi akhirnya dengan saya jembreng begitu juga kelihatan kan? Menarik ya? Ya, dan sebetulnya ada pesan juga yang ingin saya sampaikan karena kita di dalam dunia batik itu kecil ya. Kita sebaiknya bersahabat dengan siapapun, apalagi dengan orang yang lebih senior yang sudah bermain dalam hal ini. Maka saya cuma ingin mengatakan pada Mbak Nita Galeri Batik Jawa bahwa saya bukan saingan. Gitu. Saya bukan saingan, tapi saya mengembangkan warna alam yang berbeda itu ya, unik lah ya. Ya, sesuatu yang berbeda. Bahwa ada unsur indigo itu pasti. Karena dalam dunia pewarnaan indigo itu adalah warna paling dia yang justru bisa menghasilkan memperkuat warna-warna lain. Itu. Nah, jadi setelah itu akhirnya mbah-mbah udah ada jalan solusi untuk menyelamatkan karya mbah-mbah ini, dan juga pada saat juga saya berpikir oke, saya akan fokus dengan ini.
Nah, di 2012 ketika proyek Trisha selesai, saya ngobrol sama Pak Han karena saya bilang, Pak, ini saya di persimpangan jalan, saya bilang. Menjadi bagian, bisa membantu Pak Han awal itu adalah impian dari semua desainer, semua arsitek, saya bilang. Begitu juga dengan saya bilang. Saya mendapat begitu banyak pelajaran, kesempatan dari Pak Han, begitu percaya pada saya untuk menangani proyek Trisha. Ya, yang saya bukan siapa-siapa gitu loh. Saya betul-betul seorang desainer rumah tangga aja yang urusannya sama emak-emak gitu. Mau bikin dapur ya. Ayo. Ya, saya bikin karena saya emak-emak, saya tahu nih dapur baiknya begini karena kita seringnya begini gitu. Terus bikin kamar anak ya karena saya seorang guru ya saya tahu yang Fungsinya. cozy itu gimana, iya, yang bikin anak tuh merasa bebas untuk bereksplor tanpa harus diteriakin emaknya ntar mebelnya rusak gitu kan. Ya semua cuma sesederhana itu gitu. Nah, jadi saya bilang, tapi Pak, sementara ini Tembayat juga sudah mulai berkembang dan banyak juga mbah-mbah yang gerbong saya mulai padat. Nah, saya memutuskan untuk tidak melanjutkan interior, tapi saya akan fokus di Tembayat, gitu, di batik Tembayat. Pak Han diem tuh. Saya masih ingat waktu itu kita ngobrol di kantornya. Dia bilang, ya, bukan keputusan yang gampang. Dia lihat dari potensi saya, dia bilang, tapi ya itu perlu diperjuangkan, dia bilang. Oke. Nah, jadi saya pamit sama Pak Han. Lalu saya mulai fokus juga memikirkan bagaimana untuk regenerasi dan segala macamnya, dan juga mulai memikirkan gimana supaya yang tadinya saya cuman celup tanpa memikirkan lebih jauh, ya sekarang akhirnya saya bisa kan fokus gitu. Tapi awal-awalnya itu memang sudah punya toko atau belum? Masih pameran-pameran. Decided untuk punya toko itu di tahun 2014. 2014. Jadi waktu itu nggak tahu ya, saya mah sembarangan deh orangnya ya. Jadinya ketika saya udah mulai fokus mengerjakan itu, saya masih asongan, masih terus dari pameran ke pameran gitu, dari pameran ke pameran. Tapi Nah, ketutup tuh ya, maksudnya bergulir terus ya. Ketutup dan setahun dari 2013 Pak Han selalu mampir ke pameran saya. Di situ dia bisikin saya, waktu itu memang warna alam saya sudah sangat maju, sudah sangat bervariatif dan warnanya juga, makanya kenapa saya nggak boleh jual. Iya. Karena itu perjalanan saya sampai dengan saya jadi itu di situ semua ada. Nah, di situ Pak Han bilang, you are on the right track. Itu benar-benar bikin saya mau nangis gitu. Pengukuhan banget tuh ya. Iya, betul. Sure. Iya, dia bisikan itu, dia bilang. Dan saya bilang, ya itu luar biasa, dia bilang. Saya bilang, iya terima kasih Pak. Saya belajar banyak. Nah waktu itu juga saya pernah diundang untuk ngobrol bareng dengan Bu Obin di tempatnya Pak Han juga untuk kita bahas mengenai desain batik masa depan. Gitu. Nah ya itu yang sekarang masih terus berlangsung. 2014 saya punya galeri di Kemang Utara, kemudian di Ubud. Nah kemudian dapat penghargaan dari Femina sama Inakraf ya, waktu itu di Inakraf sebagai batik yang unik, dan juga ini kan membantu memberdayakan wanita-wanita di desa itu gitu. Nah kemudian kemudian saya tutup yang di Kemang. Itu lebih pada masalah ini aja sih, masalah enggak kecocokan dengan landlord waktu itu. Jadi ya sudah. Nah baru kemarin kita buka lagi di Kemang Timur ya, di Kemang Timur. Tapi dan juga kan
dari 2010 sebenarnya saya 2009 diminta alun-alun, tapi saya baru join dia sebelum pandemi. Gitu. Nah, waktu pandemi ya setahun beberapa lama deh. Mungkin selama pandemi bagaimana pengrajin-pengrajin di sana, pembatik? Puji Tuhan tidak ada satu pembatik saya pun yang saya rumahkan. Karena ketika mulai pandemi, saya mulai berpikir, oke, baju tidak jalan, tapi batik tulis jalan. Nah, dari dulu karena saya tahu sejak kaki saya patah, saya sadar bahwa saya jadi orang jangan kelincahan. Gak bisa. Kalau dulu mungkin sebulan sekali saya bisa terus ke Bayat. Saya tidak pernah stay terlalu lama di situ. Tapi saya selalu rutin datang. Ngecek monitor gitu ya? Iya, waktu itu kan belum zaman video-video itu. Jadi saya ke situ setiap kali ke situ. Saya nggak lama di situ karena saya tahu saya orangnya nggak sabaran. Terus terang, untuk sebuah proses saya bukan termasuk orang yang sabar. Sedangkan ini butuh kesabaran. Jadi saya ke sana, oke, indigo warna kedua karena warna basic sudah ya. Ini semua anak muda yang saya ini kan juga ya. Kemudian ketika mulai masuk warna kedua ini yang masih sederhana. Masuk warna kedua, itu baru saya akan datang. Kenapa? Karena waktu yang pertama itu kan take time. Perlu 3, 5, 7 kali celup. Saya mana sabaran nungguin. Udah deh, hasilnya aja. Ntar ibu datang, ayo kita celup. Celup saya harus tunggu. Karena masuk warna kedua saya harus lihat. Nah, sampai sejauh mana, maka saya oke pulang kamu terusin. Nanti saya datang lagi. Kalau enggak nanti saya punya tim stres. Karena saya nggak sabar. Cepetan. Orang Jawa kan tar alon-alon. Udah, saya enggak. Udah, ya udah ibu pulang ya. Nanti itu. Nah, terus makin kesini saya udah makin enak. Bisa video kan. Bisa apa. Tapi mereka pun udah jadi. Nah, karena sejak 2015 itu kaki saya patah, saya masih pergi 3 bulan saya masih pakai kursi roda ke sana, pakai krek saya datang. Nah, setelah itu saya mulai pikir bahwa mereka itu sebetulnya kan melek teknologi, bukannya nggak melek teknologi. Jadi mereka juga harus kita ajari berkomunikasi dengan teknologi gitu. Nah, jadi itu sebelum pandemi atau setelah pandemi? Sebelum sudah saya ajari gitu. Karena saya juga mulai membeli tanah di situ. Dan saya di daerah tertandus dan sebetulnya termiskin juga ya. Jadi itu saya bikin workshop di situ, workshop pewarnaan. Karena kalau batik kita karena mbah-mbah ya, kita nggak kumpulin. Mereka ambil, saya di situ ada orang yang membantu saya untuk pengadaan kain putihnya malamnya supaya mereka datang ambil, mereka mengerjakan di rumah. Tapi untuk pewarnaan enggak. Pewarnaan saya bikin workshop di situ yang kelak saya harapkan ini menjadi pusat pewarnaan alam yang benar. Karena berkali-kali kita itu dihapusi, dibohongi cara berwarna alam yang benar. Nah, setelah saya juga join ke Warlami beberapa tahun yang lalu, nah itu juga kami semua sebagai penggiat warna alam itu merasakan hal yang sama, bahwa kita akhirnya ngulik karena pendahulu kita itu yang ngajarin kita, iya ada yang jadi kok kita nggak berhasil gitu. Nah, jadi harapan saya bahwa ini akan menjadi sebuah sentra pewarnaan alam yang benar dan kita open. Bagaimana kita harus bikin warna alam itu yang benar gitu. Nah, di situ juga saya ada didik satu anak muda yang tadinya dia pengangguran, kemudian saya bilang sama dia, kamu mau nggak belajar bikin cat? Gitu. Mau, karena saya lihat ketika kita kerja dia jongkok di situ. Lihatin. Saya bilang kamu mau belajar bikin cat? Kalau mau ibu ajarin. Mau bu, gitu. Dan saya ajarin dia bikin cat dari kertas. Nah dari kertas kemudian yang nantinya nih itu akan menjadi dasar produksi dari semilir produk anak saya. Nah, jadi ketika semua ini sudah berjalan regenerasi dan segala macam itu, kita sudah bikin workshop. Sementara yang di sini workshopnya juga terus berjalan yang batikan. Nah, saya kan harus berpikir
anak Ini muda. gimana? Bagaimana? Baru tumbuh loh. Jangan sampai layu. Mm-mm. Nah, Semilir sudah berjalan 3 tahun. Jadi Semilir itu adalah produk anak saya. Ini menarik nih, regenerasinya menarik. Di mana saya sepanjang masa itu mengerjakan yang klasik. Mm-mm. Mereka jatuh cinta, tapi mereka tidak mau meneruskan. Dengan sangat jelas mereka mengatakan, "Mam, sorry, aku nggak mau meneruskan." Oke, aku bilang apa-apa. Mm-mm. Tapi mereka suka. Bagi saya, kamu suka aja itu udah modal, bagus. gitu. Nah, kemudian dengan adanya proses pembuatan cap ini, timbullah ide dari anak saya yang pertama, Marcella, membuat desain dengan mengambil inspirasi dari semua motif-motif yang ada di Nusantara. Dia desain. Dia lulusan ya dia animasi desain. Ya dia bikin. Saya bilang, ya udah kamu suruh tuh Yanto bikin. Jadi. Nah, 3 tahun sebelum pandemi itu semua berjalan, dia udah berhasil bikin motif pertama Jawa, Kalimantan, Borneo, kemudian Papua, kemudian NTT, itu dia udah bikin sampai Toraja, dia udah bikin 5. Nah, kemudian ya sudah, akhirnya begitu pandemi saya berpikir ini bagaimana. Saya pikir orang tidak beli baju karena orang tidak pergi. Tapi suasana rumah menyenangkan itu penting. Lalu saya alihkanlah ke produk home. Nah, saya alihkan ke produk home, batik tulis jalan terus. Saya alihkan ke warna ke produk home dengan pembuatan cap-cap dari kertas ini, dan itu kami bertahan sampai dengan sekarang. Itu. Wow. Nah, itu. Nah, itu berarti basic interiornya sebagai dasar. Bagi saya hidup ini berkat. Berkat ya. Iya, itu. Nah, amin. Ya. Enggak, ya itu yang kita mau tahu juga dari sebelum pandemi, kemudian sesudah pandemi ternyata tidak mempengaruhi ya pengaruh ada pasti ya. Tapi tidak begitu jatuh gitu loh. Ya, itu bisa sekarang memulai lagi. Iya, itu yang aku rasa gini ya. Ketika pandemi, ketika semua orang merasa putus harapan karena kita tercabut dari rutinitas kita tercabut dari semua rencana-rencana yang udah kita susun selama setahun. Itu saya ada bikin ya kebaya natural dye. Itu untuk Kutu Baru. Itu untuk Inakraft. Itu kan gagal total. Stok saya banyak. Terus, nah, sebetulnya kita kadang-kadang tuh untuk memikirkan itu aja tuh udah bikin kita stres. Ini mau dikemanain gitu. Nah, ya saya pikir waktu itu maka saya masuk ke alun-alun, saya lempar ke alun-alun, dan memang saya ada di lakon, saya lempar. Ya udahlah, maksud saya gini, kita yang paling penting kita jangan stuck di satu titik gitu loh. Ya ini udah ada, ya udah gitu, cari solusinya. Tapi jangan berharap bahwa itu akan selaku kita di Nakraf. Udahlah. Jangan, yang penting udah ada solusi. Cari solusi walaupun mungkin bukan yang tertepat atau yang terbaik seperti harapan kita. Coba. Tapi ya udah gitu loh, jangan ya harus move on, pindah ke tempat lain gitu. Nah, itu yang saya lakukan, yaitu desain produk untuk home itu gitu. Nah, kemudian di tahun ini anak saya yang kedua, dia juga punya idealisme tersendiri di mana dia mau lebih pada propaganda, menghemat penggunaan kertas dan tisu segala macam. Lalu dia membuat lagi produk Maggie Andy dan dia bikin untuk packaging gitu. Environment friendly. Iya. Nah, dari sini saya melihat gitu loh bahwa kita bisa aja berkibar dengan bendera besar batik tradisional. Kita cekokin dia tiap hari gitu. Tapi itu nggak ngejamin gitu loh bahwa mereka akan suka gitu. Dan kita nggak perlu maksa juga kalau menurut saya. Dan lagi pula generasi ke generasi itu kan pasti berbeda taste-nya. Nah, apalagi sekarang
udah zamannya digital begini, betul. Anak-anak kecil pun sudah bisa melihat apa yang mereka suka dari segi tradisional atau modern. Jadi it's very wise untuk mengikuti keinginan anak-anak, ya go ahead aja deh, silakan. Iya, karena gitu saya pikir gini loh, kalau kita ngotot ya, motif tradisional, warisan leluhur segala macam itu akan punah gitu loh. Itu akan punah. Kenapa? Ya kita gimana disuruh untuk hidup pada zaman dinosaurus, kan nggak bisa. Benar. Gitu. Bukannya batik dinosaurus ya, tapi di zaman tapi itu. Mereka jangan lupa bahwa batik itu adalah barang seni pakai yang terus berkembang sesuai dengan zamannya. Betul. Yang sedang saya perjuangkan itu adalah, mimpi saya berikut ini adalah bahwa teknik membatik itu bisa dikenal, bisa disukai dan berkembang di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh motif. Itu. Saya iri dengan Sashiko. Kenapa Sashiko semua orang bisa suka? Kenapa batik gue kagak ada yang mau bikin sih, gitu kan? Mulai bikin website, mulai bikin podcast, mulai menjelaskan. Betul. Nah, maka sekarang kita buka kelas-kelas yang saya ajari secara serius, tapi tidak mulai dengan motif, tapi teknik. Bagaimana teknik membatik yang benar, baik, kemudian pengenalan tentang cantik, yang saya belajar dengan masyarakat desa, yang saya belajar dengan orang-orang, teman-teman semua, saudara-saudara kita desa, yang kalau ini tidak dilestarikan, yang ini tidak diteruskan oleh kita, sementara pengaruh teknologi dan kemajuan segala macam itu begitu besar masuk ke desa, akhirnya ini kan ditinggalkan oleh orang desa. Jadi siapa yang akan meneruskan? Nah, ya kan? Anak-anak orang desa tersebut aja, anak-anaknya nggak mau keluar kota. Iya, mereka seperti contoh tempat saya berkarya, kosong semua itu rumah. Karena di tahun 60-an itu kejayaan batik tulis. Semua orang kaya. Lalu menyekolahkan anak ke Jakarta, sekarang banyak yang di Dirjen. Iya. Semua. Lalu di tahun 70 keruntuhan batik. Keruntuhan batik print datang. Ini mau kemana? Tapi pada masyarakat antara generasi tahun 60-an, di mana mereka sudah punya anak, ini aman. Mereka sudah mendapat pendidikan, tetapi tidak terjadi regenerasi. Tahun 80-an sisa-sisa bangkit dari Jogja karena lukisan dinding dan segala macam. Nah, tapi ini kan enggak. Ini kan arahnya ya liar aja dalam tanda petik, ya sudah survival. Gitulah. Ya. Natural survival. Nah, di mana sebetulnya sekarang peran desainer itu sangat dibutuhkan. Betul. Bukan untuk intervensi, bukan untuk ngegencet, bukan untuk ngejajah. Tapi gimana nih? Kita hand in hand, dia yang punya skill, kita yang punya, bukan saya bilang dia nggak sekolah ya, tapi maksudnya kita yang punya sekolah, maksudnya kita yang sekolah desain gitu loh, ada konser, ini mereka juga pintar loh. Iya. Mbah itu, saya kalau pakai jarit, saya selalu kagum. Kenapa? Ketika membuat pola, ketika kita ikat secara benar, motif itu akan ada persis di bagian bokong kita, lurus. Bagaimana perhitungan pola itu? Kalau bukan dia sebagai seorang desainer zaman dulu, cuman dulu kan. Tuh. Nah itu. Diukur. Ergonomi. Iya, agronomi. Bahwa ini pakai sekian, begitu. Bagus. Nah, sekarang jadi maksud saya bahwa inilah kolaborasi ini harus terjadi di mana mereka punya skill dan kita punya pemahaman tentang desain, yang ini kemudian dikawinkan, yang kemudian akan menjadikan mahakarya yang sangat besar. Gitu. Nah, tugas saya sekarang di Bayat itu adalah saya mulai merintis regenerasi yang ketiga. Jadi ada satu Mbah Sumo baru aja meninggal. Dia itu adalah pencanting parang satu-satunya yang saya kenal waktu itu, yang saya banyak ambil karyanya karena memang dia juga termasuk salah satu yang tidak dihargai dalam tanda petik ya. Nah itu kemudian anaknya mau membatik parang tapi agak sulit lah ya. Kemudian agak sulit artinya mereka karena sudah jadi ya. Kemudian ke generasi ketiga saya bilang, awalnya dia bikin sederhana banget, sederhana, saya ada bawa sederhana. Saya bilang kamu bikin dong yang bagus, coba. Karena saya bikin, dia bisa, dia mampu bikin seperti ini. Saya tantang lagi. Sekarang
Coba kamu mulai bikin. Saya beliin dia meja, saya bikinin meja kaca apa segala macam, saya beliin bikin. Pakai kertas. Nah, teknologi WA ke saya, foto di situ kan udah. Sekarang pun saya berbicara dengan tim pewarna saya juga, kita video call. Iya. Nah, kemudian selama pandemi kan saya nggak bisa. 2 tahun kan saya mesti tetap produksi. Kita rutin video call. Nah, lalu saya bilang gini, itu menurut kamu apakah barang yang kamu bikin ini bagus? Saya pancing gitu kan. Udah bagus belum? Sebetulnya saya maunya ininya lewat. Bude, kata dia. Oh, oke. Ya lewatin aja. Seenteng itu saya ngomong. Lewatin aja. Emang boleh, Bude? Boleh. Yang bilang nggak boleh siapa? Lewatin ya, Bude. Lewatin. Hasilnya ini. Iya, ini. Nah, ini kan nabrak nih. Iya. Nabrak semua. Ini yang pertama saya naksir ini. Iya, ini nabrak. Jadi dibikin itu. Soalnya saya lihat ini kok waktu loh kok nabrak. Unik kan? Iya, nabrak. Nah, saya bilang oke, bikin. Bikin, setelah saya warnain saya waktu. Saya bilang, dalam seni, dalam desain itu tidak ada, dalam seni tidak ada yang salah. Tapi hati-hati di dalam penamaan. Kita jangan namain itu parang, karena parang ada pakemnya. Tapi kita akan menyebut bahwa ini adalah motif lereng. Karena begitu kita sebut motif lereng, itu menjadi lebih umum. Nah, jadi saya bilang begitu. Saya bilang, jadi saya tidak akan menyebut ini sebagai parang, tapi adalah sebagai ini. Nah, ini kan generasi ketiga. Yang saya masih punya PR itu adalah generasi untuk ukel ini. Nah, karena ukel ini agak sulit, tapi saya rasa suatu hari saya pasti bisa. Iya. Ini unik gitu. Sekali. Makanya orang bilang, kenapa parang batik Tembayan mahal? Saya bilang karena ada fair trade. Kalau kita tidak jangan bicara regenerasi kalau kita tidak mengenyangkan perut mereka. Kalau dia tidak mampu membeli pulsa, dia tidak mau membatik. Kenyataan. Sekarang bukan hanya makanan yang utama. Pulsa. Gimana? Temen-temennya cerita WA ini, WA itu. Lah dia nggak punya duit beli drakor. Nah, terus gimana? Mana mau, dia mending pergi ke pabrik, ketemu teman-teman, omong soal lipstik, omong segala macam daripada batik sendirian di rumah. Iya, begitu kan? Maka kalau secara sosial kita tidak bisa memberikan mereka sebuah komunitas kerja pabrik beda, maka kita harus penuhi mereka dalam kebutuhan lain, sisi lainnya. Setuju banget gitu.